Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1491 sampai bab 1495, miliknya 3 kali lebih kuat. Apa? Dia telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Bagaimana ini mungkin? Kami mempelajari teknik serangan gabungan ini berdasarkan miliknya kekuatan saat itu. Ya, kami juga meramalkan bahwa dia akan lebih lemah dari sebelumnya, tanpa diduga. Kamilah yang meremehkannya. Ini salah kami. Dong Yao dan 4 lainnya hampir menangis. Itu semua salah mereka. Yan Longwei terdiam. Awalnya, mereka telah membuat pengaturan untuk merayakannya. Akibatnya, saat ini, di luar negeri benar-benar mendidih. Setan utara terlalu kuat, teknik serangan gabungan tidak berpengaruh padanya. Kecuali naga hitam, semua anggota Avengers tinggal di Daxia untuk menonton pertunjukan. Daxia tidak menyangka, kan, iblis utara lebih kuat dari yang kamu kira. Naga hitam tertawa, di rumah leluhur keluarga Li. Wajah Li Ziran pucat dan tidak berdarah. Dia mengira 4 naga kecil akan mengalahkan iblis utara dan membawa suaminya kembali. Siapa sangka akan menjadi seperti ini. Dia hampir menangis. Tang Mufeng dan Tang Wanseng juga gemetar ketakutan. Tidak apa-apa, nak. Untungnya bukan kamu yang pergi ke sana. Apakah kamu percaya bahwa tidak ada seorang pun dari regu kematian yang akan kembali hidup-hidup? Tang Wanseng dan yang lainnya merasa sangat beruntung. Untungnya, Ye Junlin malah mati. Apapun hasilnya, merekalah yang diuntungkan. Melihat wajah semua orang, Li Ziran menjadi gila. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan, di pangkalan Tianshan. Ketika keempat dewa militer kecil mengetahui segalanya, mereka semua menjadi gila. Mundur, kami bukan tandingannya. Dongshu mundur. Mau mundur? Tidak mungkin. Bunuh. Bei Mo benar-benar mengambil tindakan. Boom, boom, dia menyerang dengan kaget. Langsung melukai keempat naga kecil itu. Tidak. Dia sepertinya mengenal kita dengan sangat baik. Dia mengetahui gerakan dan keterampilan bertarung kita dengan sangat baik. Beberapa orang tercengang. Apakah Bei Mo mengenal mereka dengan baik? Bei Mo tersenyum. Tuanmu sedang mempelajariku. Bukankah aku mempelajarinya? Kematian, Bei Mo seperti iblis, perlahan-lahan mendekati keempat naga kecil itu. Puff, puff, beberapa orang terjatuh lagi dan lagi. Darah muncrat dan tubuhnya mengalami luka parah. Bei Mo mengenal mereka dengan sangat baik, dan mereka bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Beberapa orang memandang Bei Mo dan merasa takut. Ketakutan jauh di lubuk hati muncul. Saat ini, mereka lebih takut pada iblis utara daripada siapapun. Mundur, ayo cepat mundur. Dongshu berguling dan merangkak ke kam regu kematian. 3 orang lainnya segera mengikuti. Saat melarikan diri, dorong anggota regu kematian ke depan. Cepat dan naik ke atas, cepat dan naik ke atas. Hentikan iblis utara untukku, sudah waktunya bagi regu kematianmu untuk memainkan peran mereka. Keempat orang itu melarikan diri dengan cepat, pasukan bunuh diri tercengang. Pada akhirnya, apakah menjadi umpan meriam masih bisa dihindari? Mereka bisa mati, tapi mereka tidak sanggup mati dengan cara seperti ini. Mereka berempat kabur, namun diminta memblokir senjatanya di sini. Menyesali, sangat menyesal. Jika saya tahu, mereka akan melarikan diri bersama Ye Junlin. Daripada mati pengecut di sini, pasukan bunuh diri tidak punya waktu untuk bereaksi. Setan utara datang untuk membunuhnya. Saat Bei Mo mengambil tindakan, itu adalah gerakan membunuh yang paling kuat. Pasukan kematian menderita banyak korban. Ada teriakan. Tempat itu seperti api penyucian di bumi. Di mata Bei Mo, mereka tidak berbeda dengan orang biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan diri.
Anda hanya bisa membiarkan orang lain membantai Anda. Aku menyesalinya, kamu bukan manusia. Teriak para anggota regu kematian, lebih dari 900 orang membuat pilihan yang salah. Pilihan beberapa orang adalah pilihan yang tepat. Tapi tidak ada obat penyesalan di dunia. Beimo sudah sangat marah. Jeritan menyebar. Anggota regu bunuh diri berjatuhan satu demi satu. Metode Beimo kejam, membuat semua orang takut. Mereka benar-benar akan mati. Keempat naga kecil itu bukanlah manusia. Gunakan mereka untuk memblokir senjata dan melarikan diri. Sekalipun Anda mati, Anda harus mengontrol cara Anda mati. Bukan itu masalahnya, Anda harus mati demi orang lain. Semua orang kesal, tapi kenyataannya kejam dan kejam. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Segera, sebagian besar regu kematian terbunuh atau terluka. Orang-orang yang tersisa tersebar, tapi mereka masih memblokir Beimo. Membunuh. Beimo sama seperti nama panggilannya, dingin dan kejam. Hanya ada pembunuhan di matanya. Namun, karena terhalangnya regu kematian, keempat naga kecil itu punya kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun mereka berempat tidak bisa mengalahkan iblis utara, mereka masih lebih kuat dari yang lain. Melarikan diri bukanlah masalah. Saat ini, medan perang sedang kacau. Beimo meminta anak buahnya untuk memblokade tempat ini lagi. Oleh karena itu, dunia luar tidak mengetahui situasi akhir pertempuran tersebut. Bahkan penjaga naga api pun seperti ini. Yan Longwei sama cemasnya seperti semut di panci panas. Ketika teknik serangan gabungan tidak dapat menangani iblis utara, penjaga naga api tahu semuanya sudah berakhir. Sekarang saya bahkan tidak dapat memahami situasi di medan perang. Belum pernah ada saat yang menyedihkan seperti ini. 5 naga Daxia menghela nafas lagi dan lagi. Kitalah yang membunuh semua orang. Jika murid magang tidak bisa kembali sekarang, semua orang akan mati. Tidak, kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Jika nanti, keempat naga kecil dan regu kematian harus berkorban, dan tidak ada seorang pun yang tersisa di iblis utara, blokir. Tapi apa yang bisa dilakukan semua orang? Siapa yang bisa menghadapi iblis utara? Aku memikirkan seseorang, tiba-tiba ekspresi semua orang berubah. Ye Junlin, pada saat ini, kita hanya bisa mencobanya. Cepat perintahkan Ye Junlin untuk bergegas ke markas Tianshan untuk menyelamatkan. Biarkan dia meninggalkan Avengers sendirian untuk sementara waktu. Yan Longwei segera Ye Junlin diperintahkan untuk pergi menyelamatkan. Hanya saja aku tidak bisa menghubungi Ye Junlin sama sekali. Ye Junlin sepertinya telah menghilang. Apa? Ye Junlin tidak bisa dihubungi. Dia bahkan tidak menerima perintah. Ketika seluruh pengawal Yanlong mengetahui hal ini, Lei Lei sangat marah. Apa maksud Ye Junlin? Hanya karena kita meninggalkannya dan menggunakan 4 naga kecil, dia menyimpan dendam. Bukankah dia selalu mengaku sebagai Daxia? Sekarang dia menghilang dalam kemarahan karena keinginan egoisnya sendiri dan tidak menerima perintah, sepenuhnya abaikan Daxia. Aku salah menilai dia, ternyata dia juga bisa menjadi emosional karena keinginan egoisnya sendiri. Di mana Ye Junlin? Temukan dengan cepat. Jika kamu tidak dapat menemukannya, Ye Junlin akan berada di hukum berat. Jangan bilang padaku meskipun dia adalah raja dunia, dia tidak memiliki kualifikasi sebagai orang Daxia. Karena Ye Junlin menghilang dan menolak menerima perintah. Semua orang menyalahkan Ye Junlin dan mengira dia telah mengabaikan tugasnya. Jadi Yanlong marah. Mereka tidak tahu bahwa Ye Junlin berada di garis depan. Di pangkalan Tianshan, keempat naga kecil itu lari. Mereka mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari pangkalan Tianshan. Mereka sendiri memahami bahwa regu kematian tidak akan mampu menghentikan iblis utara dalam waktu lama. Jika mereka tidak dapat melarikan diri selama ini, iblis utara pasti akan menyusul mereka. Pada saat ini, semua anggota regu kematian jatuh ke dalam genangan darah, dan tidak ada seorang pun yang berdiri.
Setan utara terlalu kuat, tak terhentikan. Melarikan diri? Bisakah kamu melarikan diri? Bei Mo mencibir dan mengejarnya. Di matanya, dia bisa mengejar 4 naga kecil jika dia memberi mereka waktu 1 jam lagi. Iblis utara mengejarnya, hampir menyusut 1 inci. 1 langkah maju dan Anda berada ratusan meter jauhnya. Di sisi lain, suasana di Yanlongwei sangat menyedihkan. Semua orang tahu bahwa pangkalan Tianshan sangat berbahaya. Kehidupan dan kematian 4 naga kecil dan pasukan bunuh diri kini tidak menentu. Di mana Ye Junlin? Ini semua salah Ye Junlin. Jika dia menunggu perintah, dia pasti sudah bergegas ke markas Tianshan sekarang. Ya, kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Untuk mati, kirimkan semua kekuatan yang kita bisa. Ayo, biarkan brigade kereta api Kunlun dikirim. Di pangkalan Tianshan, pertempuran kejar-kejaran terus berlanjut. Tidak bagus, iblis utara sedang mengejar. Dewa militer kecil itu tiba-tiba berseru, karena dia melihat gelombang panjang udara datang dari pangkalan Tianshan di belakangnya. Jelas itu adalah iblis utara yang mengejarnya. Kecepatannya telah menembus penghalang suara. Sebanding dengan kecepatan supersonik, karena itulah gerakannya akan mengeluarkan gelombang udara yang dibawa pesawat. Tidak kesenjangan kekuatan antara kita dan iblis utara terlalu besar. Apapun yang terjadi, kita akan menyusul. Teriak Dongshu, putus asa keputusasaan yang mendalam melonjak ke dalam hati setiap orang. Ditangkap oleh iblis utara, hanya ada satu tujuan, kematian. Mereka tidak mau, mereka telah berlatih keras dalam pengasingan selama beberapa dekade, hanya untuk mendapatkan masa depan yang cemerlang. Jangan sampai terbunuh di awal, mereka adalah murid dari 5 naga Daxia. Jika mereka dibunuh seperti ini, reputasi mereka akan hancur. Setiap orang rakus akan hidup dan takut mati. Jadi mereka melarikan diri seperti orang gila. Saya bahkan menyesali mengapa saya tidak membawa lebih banyak pasukan bunuh diri. Bukankah lebih baik membawa 2 atau 3 ribu, atau 4 atau 5 ribu? Jika kita membawa puluhan ribu orang, bukankah mereka bisa melarikan diri dengan selamat? Bagaimana hal itu berakhir dalam situasi ini? Sampah, mereka hanya sekelompok sampah, di mana tuan dari 4 klan besar. Hentikan saja mereka sebentar, ya. Meskipun saya membawa 1000 babi, mereka masih harus membunuh mereka untuk sementara waktu. Pasukan kematian hanyalah sekelompok sampah. Jenderal Dongbis Henan mengutuk dengan marah. Beberapa orang mulai mengeluh bahwa regu kematian itu pengecut dan tidak membantu mereka menunda masa tinggal mereka. Merekalah yang membiarkan regu kematian berfungsi sebagai perisai manusia untuk membantu mereka melarikan diri, dan sebagai imbalannya, mereka menyalahkan mereka. Jika regu kematian mendengar ini, mereka mungkin akan langsung bunuh diri. Kematian mereka tidak sepadan, itu sama sekali. Terlalu pengecut jika mati demi orang seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Melihat gelombang udara semakin dekat, keempat naga kecil itu ketakutan. Bulu-bulu di sekujur tubuhku berdiri tegak, dan darahku hampir membeku. Kami bertarung dengannya, kami masih bisa mendapatkan reputasi yang baik. Si Seng sangat berdarah. Apakah kamu bodoh? Bukankah kamu hanya mencari kematian dengan berkelahi dengannya? Yang lain berkata dengan marah, tapi kalau kita kabur saja, apa bedanya kita dengan desertir? Dewa militer kecil itu juga bertanya, kamu juga bodoh. Apakah kamu akan mati jika tidak melarikan diri? Terlebih lagi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Itu karena guru dan yang lainnya tidak menyangka bahwa iblis utara akan lebih kuat dari sebelumnya. Itu bukan urusan kita. Dewa militer kecil itu mengangguk, itu benar. Saat beberapa orang berbicara, gelombang udara putih mengumpulkan mereka kurang dari 10.000 meter jauhnya. Pasti akan menyusul dalam waktu 2 menit. Sudah berakhir, sekarang sudah sepenuhnya berakhir. Beberapa orang berkeringat dingin, tidak bisakah kamu lolos dari kematian?
Mereka berempat putus asa. Gelombang udara putih berjarak kurang dari 1000 meter. 500 meter, 100 meter, dia menyusul. Sederhananya, mereka berempat berhenti berlari. Menunggu kematian datang, hanya saja semua orang enggan menerimanya. Beberapa puluh detik terasa seperti 1 abad. Perasaan menunggu kematian sungguh tidak nyaman. Hanya saja dalam 1 menit terakhir, saya masih belum melihat siapapun. Apa yang terjadi? Di mana iblis utara? 2 menit. Beimo tidak muncul. 5 menit. Beimo masih belum muncul. Kemana perginya iblis utara? Itu jelas berjarak 100 meter dari mereka sekarang. Kenapa tiba-tiba hilang? Kenapa kamu begitu peduli? Lari. Keempat orang itu geram dan langsung lari gila-gilaan. Kali ini, iblis utara tidak menyusulnya. Mereka berempat benar-benar melarikan diri dari markas Tianshan. Mengapa iblis utara menghilang? Tidak, dia tidak menghilang. Dia baru saja dihentikan. Saat Beimo hendak mengejar keempat naga kecil itu, ada 1 orang lagi di depannya. Lawanmu adalah aku, orang ini adalah Ye Junlin. Beimo menatapnya, tiba-tiba teringat sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, tidak heran Avengers tidak pernah muncul. Itu kamu, Ye Junlin tersenyum. Iya, aku membunuh mereka semua. Ye Junlin memimpin kematian pasukan setelah lebih dari 30 orang menyelinap ke pangkalan Tianshan. Mereka tidak menganggur. Selama pertempuran sengit antara 4 naga kecil dan iblis utara, mereka melenyapkan semua Master Avengers yang bersembunyi di sisi lain. Naga hitam adalah orang yang berhati-hati, meskipun dia tahu bahwa Beimo sangat kuat, dia masih menempatkan setengah dari kekuatan inti Avengers di sekelilingnya. Jadi Ye Junlin menghabiskan banyak waktu untuk menyingkirkan mereka. Setelah menyelesaikan masalah, Ye Junlin buru-buru datang untuk mendukung. Tapi itu masih selangkah lebih lambat, pasukan kematian semuanya dimusnahkan. Dia dengan cepat datang untuk mengejar iblis utara. Saya pikir murid dari keempat orang tua itu adalah protagonisnya. Tapi saya tidak menyangka Anda akan menjadi protagonisnya. Beimo memandang Ye Junlin dengan penuh minat. Anak muda, kamu baik, tapi bisakah kamu menghentikanku? Beimo meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak seperti raja yang mendominasi dunia. Bagaimana kamu bisa tahu jika kamu tidak mencobanya? Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Kenapa repot-repot, anak muda? Kamu hanya mati sia-sia. Saya pikir kamu baik. Saya akan memberi Anda kesempatan. Ikuti saya, bodoh sekali bekerja untuk Daxia, apa yang tidak diharapkan orang. Adalah Beimo sebenarnya naksir Ye Junlin. Ye Junlin mencibir, hayalan. Saya, Ye Junlin, adalah raja satu kata, yang harus saya lakukan adalah melindungi negara dan negeri ini. Bagaimana saya bisa mengikuti Anda? Beimo tersenyum. Jadi, itu Anda. Kalau begitu aku akan membunuh Yizi siang-siang uang dari Dacia lagi. Dan lihat siapa lagi di Dacia yang bisa menghentikanku. Berhenti bicara omong kosong, aku akan membunuhmu. Ye Junlin bergerak dan meledakkan sepasang tangan besi. Membalikkan sungai dan laut, kekuatan sebesar gunung Tai meledak. Tiba-tiba kawasan gurun ini mulai meledak. Telapak kakinya roboh dan retakan terbuka, yang terus menyebar. 100 meter, km, 10 mil, ratusan mil. Debu berserakan di langit, tornado membubung kemana-mana, membubung langsung ke langit, menutupi langit dan bumi. Pemandangan ini lebih mengerikan dari badai pasir di gurun pasir. Keempat naga kecil yang melarikan diri jauh tiba-tiba melihat pemandangan ini, dan beberapa orang terkejut. Mungkinkah ini badai pasir? Bukan. Ini ada yang berkelahi. Dewa militer kecil itu menarik napas. Apakah itu iblis utara? Itu pasti dia. Iblis utara tidak mengejarnya. Sepertinya seseorang menghentikannya. Siapa orang ini? Dia mampu menghentikan iblis utara, dan dia mampu mengerahkan kekuatan seperti itu. Bagaimana kalau kita berhenti pergi dan melihat lebih dekat?
Beberapa orang berhenti dan mengamati dalam diam. Di tengah medan perang, ketika Bei Mo melihat tinju Ye Junlin begitu kuat, dia tertegun sejenak. Lalu dia tertawa dan berkata, "Hahaha, oke." Di saat yang sama, dia bergerak dengan satu tangan. Debu mulai mengendap di depannya, sebuah dinding benar-benar terbentuk, menghalangi tinju Ye Junlin. Bei Mo mendengus dingin dan membalikkan tangannya. Mengontrol ki yang kuat untuk mengubah pasir dan debu. Dinding di depannya berubah bentuk lagi dan berubah menjadi gunung besar. Meski tersusun dari pasir, gunung ini membentang melintasi langit. Seperti gunung peri, inilah kekuatan iblis utara. Pada levelnya, dia tidak bisa lagi diposisikan sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat master. Dia melampaui level master, dia bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi. Seperti angin, api, guntur dan kilat, ini bukanlah langit yang penuh pasir kuning. Anda bisa dengan mudah menemukannya di ujung jari Anda. Kematian, gunung besar ini terlempar langsung dan menghantam Ye Junlin. Langit dan matahari terhalang, dan penglihatan Ye Junlin menjadi gelap. Rusak, Ye Junlin meraung liar dan menghancurkan gunung itu menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan. Boom, suara keras yang tumpul meledak di gurun. Beberapa pangkalan di sekitarnya bergetar, ya Tuhan. Keempat naga kecil itu semuanya terkejut. Sebenarnya ada orang yang bisa melawan iblis utara. Saya pikir kita bisa mendekat dan melihat-lihat. Mereka berempat setuju, sentuh bagian depan dengan tenang. Saat Ye Junlin menghancurkan gunung, Bei Mo tiba-tiba muncul di hadapannya. Potong dengan satu telapak tangan, boom boom boom. Segera, kaki dan sekeliling Ye Junlin meledak, seolah-olah telah terjadi serangkaian pengeboman di sini. Ye Junlin merasa manis di hatinya dan menolak meludahkannya. Bang, bang, bang. Tapi Ye Junlin bereaksi sangat cepat dan melakukan serangan balik seketika. Dia dan Bei Mo saling bertarung di pasir kuning. Dalam sekejap, keduanya bertukar puluhan ribu pukulan. Daerah dekat pangkalan Tianshan telah hancur total. Ada kawah besar di mana-mana, seolah-olah tempat ini dibombardir oleh senjata nuklir. Kedua orang ini sangat menakutkan, tentara iblis utara tercengang. Saya pikir setelah mengalahkan 4 naga kecil, iblis utara akan menjadi tak terkalahkan. Saya tidak menyangka akan muncul master sejati. Itu dia, pahlawan kita. Kami mengikuti yang benar. 38 orang yang mengikuti Ye Junlin tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak ketika mereka melihat ini. Di tengah lapangan, Ye Junlin dan Bei Mo telah bertarung selama puluhan ribu ronde. Armor regu kematian di tubuh Ye Junlin telah lama terkoyak. Ada luka yang lebih mengerikan di tubuhnya. Namun Bei Mo tidak jauh lebih baik, pakaiannya terkoyak-koyak. Darah terus keluar dari mulutnya, dia tampak ngeri di wajahnya. Anda mungkin tidak pernah menyangka ada orang yang akan bertengkar seperti ini dengannya, bukan? Monster macam apa kamu? Apakah kamu begitu kuat? Bei Mo memandang Ye Junlin dengan ngeri. Menyerah kamu tidak bisa mengalahkan Daxia. Ye Junlin menyeka darah dari sudut mulutnya. Selanjutnya adalah awal yang sebenarnya. Seluruh aura Bei Mo tiba-tiba berubah. Kemarahan yang mengerikan muncul. Gumpalan energi hitam mulai muncul di tubuhnya, bahkan matanya menjadi hitam pekat. Seluruh tubuhnya tampak terbakar api hitam, seperti iblis yang keluar dari neraka. Bei Mo sepertinya adalah orang yang berbeda. Yang paling penting adalah kekuatannya meningkat terlalu banyak. Ye Junlin jelas bisa merasakannya, bunuh. Kata Bei Mo kaget, kali ini, Ye Junlin dengan jelas merasakan kekuatan Bei Mo selama pertarungan. Setiap gerakan memberikan terlalu banyak tekanan padanya, kurang dari 100 gerakan. Ye Junlin dipukuli dan meluncur mundur ratusan meter, darah meluap dari sudut mulutnya. Sudah berakhir, serangan Bei Mo terus meningkat, meluncurkan gelombang gerakan pembunuhan yang sengit,
Puff, Ye Junlin menyemburkan seteguk darah dan terlempar, jatuh ke tanah tanpa bergerak, bersambung.